Ajeng dari Sekolah SD Santa Ursula Jakarta kelas 4. Saat ini saya sudah berada di kantor Satuan Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Gambir. Di sini saya akan mewawancarai pegawai pemerintah Kepala Satuan Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup, yaitu Bapak Mumu Mulyana, untuk memenuhi tugas sekolah saya dengan tema Sampahku Tanggung Jawabku. Berikut ini adalah wawancara saya dengan beliau. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bapak Mumu Mulyana. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mikiel Wijiajeng dari Sekolah SD Santa Ursula Jakarta kelas 4. Saya mohon izin untuk mewawancarai Bapak. Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, dan sudah berapa lama Bapak bekerja di kantor ini? Baik, Denisa. Perkenalkan, nama saya Mumu Mulyana sebagai Kepala Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Gambir yang sudah bertugas di sini selama 1,5 bulan. Sebelumnya Bapak bertugas di Kecamatan Cakung, Satuan Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Baik Pak, sehubungan dengan tugas sekolah saya dengan tema Sampahku Tanggung Jawabku yang mulai dari pengolahannya dari rumah. Ada beberapa pertanyaan dari saya. Mohon penjelasannya ya Pak. Pertanyaan pertama, mengapa sampah itu penting untuk diolah Pak? Begini Denisel, karena sampah itu perlu kita olah, mengingat Bantar Gebang sekarang volumenya semakin tinggi. Kalau kita tidak olah, otomatis volume yang akan dibuang ke Bantar Gebang akan semakin banyak. Makanya masyarakat diharap bisa mengolah sampah dari sumbernya agar volume pembuangan sampah ke Bantar Gebang bisa lebih ditekan lagi, seperti itu ya. Baik Pak. Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan oleh setiap keluarga di rumah sebelum sampah tersebut dibuang ke tempat pembuangan sampah atau diambil oleh petugas kebersihan? Nah, di sini warga masyarakat kita himbau semuanya agar memilah sampah dari sumbernya. Ya, sesuai pesan dari Pak Gubernur juga, yaitu Pergub 77 tahun 2020, di mana seluruh warga masyarakat wajib memilah sampah dari sumbernya dengan maksud untuk mengelompokkan mana sampah organik dan anorganik, ya, sehingga bisa kita olah dan mengurangi volume sampah yang dibuang ke Bantar Gebang. Ya. Pertanyaan ketiga, keuntungan apa saja yang kita dapat jika kita memilah sampah yang ada di rumah dengan benar? Kalau kita memilah sampah di rumah dengan benar, yang pertama, sampah yang sudah kita pilah menjadi 2 bagian, yaitu organik dan anorganik. Organiknya kita bisa manfaatkan menjadi berbagai macam komoditi organik, yaitu sampah organik seperti kompos, ya, daur ulang dengan pembiakan maggot, untuk ekoenzim, dan bisa bikin pupuk cair. Nah, sedangkan anorganiknya bisa kita kelola menjadi barang-barang yang bisa dikategorikan ke bank sampah, dan ini masih mempunyai nilai jual, seperti itu. Pertanyaan keempat, bagaimana mengelola sampah yang baik dan cara mendaur ulang sampah tersebut Pak? Yang tadi sudah Denisel berikan pertanyaan ke Bapak, bahwa pengolahan sampah yang baik adalah dipilah dari sumbernya. Kita bisa pisah mana sampah organik dan anorganik, ya. Tadi organiknya kita buat kompos dan sebagainya. Anorganiknya kita masukkan kepada komoditi bank sampah, dan untuk kerajinan yang lainnya yang bisa didaur ulang dari sampah-sampah organik tersebut, seperti itu. Pertanyaan kelima, bisakah Bapak sebutkan manfaat dari limbah organik? Banyak sekali manfaat dari limbah organik. Salah satunya yaitu kita bisa bikin pupuk kompos. Jadi Denisa di rumah kalau udah milah sampah organik bisa bikin pupuk kompos sendiri. Atau misalkan bekas sayur mayur, buah-buahan bisa untuk memberikan pakan maggot. Nah, bisa juga dari sayur mayur dan buah-buahan bikin ekoenzim yang manfaatnya sangat banyak sekali. Atau bikin kompos cair, di mana pupuk kompos itu jauh lebih bagus daripada pupuk-pupuk konvensional yang dibuat dari bahan kimia, seperti itu Denisa. Pertanyaan ke-6, limbah anorganik apa saja yang sangat merugikan dan sulit untuk dihindari di lingkungan Pak? Nah, inilah ya perilaku dari masyarakat sekarang ini masih banyak yang menggunakan bahan-bahan berbau plastik.
Nah, sedangkan sampah anorganik dari jenis plastik ini itu sangat sulit sekali direduksi oleh alam. Ya, plastik itu nggak bisa direduksi menjadi tanah kembali, perlu umur puluhan bahkan ratusan tahun untuk satu botol aqua bisa direduksi oleh alam. Nah, oleh karena itu kita perlu memilah-milah sampah itu dalam rangka meminimalisir juga limbah anorganik yang diserap oleh alam, karena Denisa kan cinta sama alam juga kan. Nah, oleh karena itu nanti di sekolahan, di masyarakat, ajak warga masyarakat untuk memilah sampah, terutama sampah plastik jangan lagi dibuang ke alam ya, karena tidak bisa direduksi oleh tanah seperti itu. Baik Pak, pertanyaan ketujuh. Mengapa sampah bahan berbahaya dan beracun dapat membahayakan kita dan lingkungan Pak? Ya, karena sampah berbahaya dan beracun akan memberikan efek radiasi kepada tubuh kita ya, seperti contoh sampah-sampah e-waste ya, seperti bekas bohlam, bekas televisi, bekas botol baygon. Kalau kita tidak pelihara dengan baik, tidak kelola dengan baik, maka kalau ditumpuk di rumah kita akan memberikan radiasi kepada tubuh kita. Mungkin dalam waktu dekat nggak terasa, tapi lama-kelamaan radiasi itu akan kita terasa dalam bentuk berbagai penyakit yang akan kita derita ke depannya seperti itu. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya. Apa suka dukanya selama Bapak bekerja sebagai Kepala Satuan Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup? Banyak sekali suka dukanya ya. Sukanya karena kami lingkungan hidup bekerja ini dalam rangka membantu masyarakat mengelola sampah. Otomatis kegiatan kami ini membantu juga lingkungan, karena kita bersihkan lingkungan dari berbagai sampah yang bisa membuat penyakit buat kita semua. Dukanya itu tadi, masyarakat belum semuanya bisa memahami arti memilah sampah, padahal Pak Gubernur sudah membuat berbagai macam peraturan untuk mengajak warganya memilah sampah, namun sebagian masyarakat belum menyadarinya. Nah, ini merupakan tantangan buat Bapak, buat kami para pekerja di lingkungan hidup untuk bisa mengajak masyarakat semuanya berikut serta dalam memilah sampah dari sumbernya, seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas kesediaan waktu Bapak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya mohon maaf jika ada pertanyaan yang kurang berkenan ya Pak. Nggak apa-apa, sudah bagus sekali. Denisa sudah berani mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang begitu bagus. Mudah-mudahan ini bisa disampaikan kepada masyarakat, terutama teman-teman sekelas Denisa ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama.